Sebelum nyimak nonton alur video cerita Xiaoyan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1191, evolusi. Wayang langit, bang, bang, petir terang menari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari segala arah. Akhirnya, mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis bumi. Baut perak cerah meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung banyaknya mengalir di seluruh kulit boneka iblis bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka iblis bumi, dengan cepat memperkuat tulangnya dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang bergantung di langit. Kilatan-kilat kedip dalam radius 100 kaki darinya. Momentum menakutkan itu menyebabkan orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arah, membuatnya menjadi sangat rileks. Dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan sedikit kekuatan pun untuk menangani pil lightning yang merepotkan ini. Gemuruh guntur menggemuruh tanpa henti di atas langit. Petir 5 warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh wayang langit. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Ratusan ratus petir yang menakutkan meluncur dari petir selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Memang layak menjadi pil lightning 5 warna. Mata tajam Xiaoyan adalah orang pertama yang menemukan kilau emas yang berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi gembira tanpa sadar melonjak ke matanya. Meski warna emas ini sangat redup, Xiaoyan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Namun, seluruh tubuh wayang langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiaoyan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bertanya, ini tidak cukup. Sementara Xiaoyan merenung, petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan itu bergejolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir tampak seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar pil lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan pil lightnings ini untuk membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil lightning di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiaoyan berada. Sesaat kemudian, badai petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantu aku yang dulu. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Sukacita pembohong segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya. Tiba-tiba, badai petir yang sangat besar menimbulkan dampak di stadion. Kekuatan kilat di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka hadir bisa berakhir dengan luka serius. Pil lightning telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, jangan berlebihan bagi kami untuk campur tangan. Xuan Kongzi sedikit mengernyitkan alisnya saat mengamati fenomena tidak biasa di langit. Dia akhirnya menanyakan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiaoyan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu dulu. Anak kecil ini tidak terlihat khawatir, wanita cantik itu tenang saat dia menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiaoyan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, memandangi awan petir lebat di langit. Wajahnya bukan hanya tanpa rasa khawatir, bahkan dia terlihat bersemangat. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini.
Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi luar biasa ganas dengan berkumpulnya badai petir. Guntur yang menakutkan mungkin menyebar ke seluruh langit, menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini. Bang 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 bang, petir akhirnya melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan segera setelah diaglomerasi. Petir terang meluncur turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke arah boneka iblis bumi di langit. Dentang, banyak petir yang penuh dengan kekuatan yang mengerikan mengalir ke boneka iblis bumi seperti badai. Segera, suara metalik yang bergema di seluruh stadion. Bang, tubuh boneka iblis bumi terus jatuh di bawah serangan pembohong dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat, cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap. Mata mereka tercengang saat melihat boneka iblis bumi yang menguat di langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka iblis bumi, siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa boneka iblis bumi tumbuh lebih kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus turun menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas pada boneka iblis bumi mengembang saat petir meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut dan lembut. Mata yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Guntur itu tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa pendengaran mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan lightning spill paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pil lightning yang spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu tentang kekuatan pil lightning ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang saat melihat ruang hitam gelap terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Pil lightning yang telah terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil lightning, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari Earth Demon Puppet telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang bang, pil lightning melanjutkan kehancurannya meski rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar ia melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, guntur tebal perlahan meluas di depan tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketika pil lightning yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka setan bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Menyusul hamburan petir, boneka iblis bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara "Ci" muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah pada akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanas saat dia menatap boneka setan bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit berwarna emas itu. Anehnya, tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikkan belati dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung belati. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari Earth Demon Puppet. Saat nyala api berubah menjadi belati, Xiao Yan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya sangat panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebut wayang setan langit sepertinya akan lebih cocok sekarang. Setelah perawatan bertahun-tahun, boneka yang dibangun Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan wayang langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan orang lain. Xiao Yan tersenyum lembut saat menamparkan lengan wayang langit.
Dia tersenyum. Kembalinya pil gathering ini jauh melampaui harapannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi menyebar ke bawah. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh pil lightning. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berpapasan ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat pil gathering ini akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang terakhir. Pertempuran melalui surga. Bab 1192, penutupan pertemuan pil. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil lightning telah tersebar. Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kamu saring. 10 lebih orang yang masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi jauh lebih kental saat pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengapung. Meskipun mereka berkualitas baik dan mencari pil obat kelas 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut samar spiritual di sekeliling mereka. Meskipun tampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak mengetahui apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. Pil obat 5 tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Chaoying dan Dan Chen adalah yang paling lemah dalam spiritualitas di antara pil obat kelima ini. Kabut spiritual samar tertinggal di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa membentuk suatu bentuk. Tak termasuk banyaknya rasa penasaran melihat kelima pil obat tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 sungguh luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chaoying dan Dan Chen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, ia tidak memiliki pemikiran. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu itu tidak akan bisa menghadapi 2 keberadaan ganas lainnya. Saat diiringi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat dari Old Mugu, yang telah mengaduk petir pil 4 warna, dipenuhi aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum di pil sekering darah tumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum gemuruh harimau bisa terdengar, aura spiritual yang kental dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Ia melingkari ekornya dan dengan keras membantingnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukul sampai mengeluarkan rintihan yang tertidur. Setelah itu, dengan sedih ia terbang agak jauh. Setelah menjalani pembaptisan pil kilat 5 warna, pil sekering darah tumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu meraung panjang ke langit. Cahayanya yang terang seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan ketakutan apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil Blood Growing Blood Fusing. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat.
Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, menyatukan mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan yang memekakkan telinga melonjak di langit dengan cara yang menggemparkan bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang berubah menjadi kacau. Akibatnya darah mereka mendidih. Xiao Yan mengabaikan stadion yang mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Dengan segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuat Anda kehilangan muka." Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara pil gathering. Kualifikasi ini adalah representasi ahli puncak karena semua juara pil gathering dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan yang dimiliki pemuda kurus dan muda ini. Ekspresi Song Qing rumit saat dia menatap Xiao Yan. Mata cemburu, tapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan, orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi cukup besar di Central Plains, menjadi marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan akhir menjadi juara dengan mantap mendarat di bahu Xiao Yan. "Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan melupakanmu secara pribadi." Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Doqi. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ancamannya. Dia melirik wayang langit-langit di dekatnya dan rasa dingin yang melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Mugu tua yang sulit menyelesaikannya. Setelah masalah 3000 Burning Flame selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan bertengkar dengan siapa. Saat ini, boneka setan bumi telah berevolusi menjadi wayang setan langit. Ditambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, ada 3 elit Douzun di dekatnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggugah jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir 1/4 menit sebelum perlahan menghilang. "Xiao Yan, kamu sudah menjadi juara dari pil gathering. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara pil." Xuan Kongzi tersenyum dan melihat Xiao Yan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Seorang calon penerus untuk 3 kepala besar menara pil di masa depan. Judul ini berarti bahwa Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Doqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala menara pil yang hebat. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung banyaknya di seluruh benua. Menara pil tidak pernah benar-benar menelepon dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiao Yan sedikit mengangguk di depannya. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan, paling tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Xuan Kongzi menggunakan tangannya. Sebuah gulungan kuno dari kulit kambing muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangan didorong ke depan. Gulungan kuno ini menggerakkan ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat
Kedelapan, jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Rumus kata yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin itu membantu maju lagi. Oleh karena itu, yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan menggenggam tangannya dan dengan akurat meraih gugusan cahaya. Cahaya itu menghilang dan menayangkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang menggelora di dalam hati saat tangan melakukan kontak dengan kulit kambing. Ini memang hal yang bagus. Xiaoyan diam-diam memuji di dalam hatinya saat dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiaoyan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, momen ini bukanlah waktu yang tepat untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Hanya ketika tepuk tangan yang menggema di langit perlahan-lahan mengecil, dia berkata, sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan mengalahkan 3000 Burning Flame. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang telah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk 3000 api yang membakar. Segera, api legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiaoyan yang bersemangat saat ini, mata orang lain, termasuk Old Mugi, juga menjadi panas dalam sekejap. Jelas, 3000 Burning Flame adalah hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pil gathering telah mencapai akhirnya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pil gathering. Sebaliknya, itu untuk api legendaris, api abadi, api 3000 pembakaran. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini membuat hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan keingintahuan.